Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vilapis, channel yang mengulas seputar perikanan. Sebelumnya saya ucapkan salam sehat dan sukses untuk semuanya. Teman-teman, di video kali ini kita akan sharing tentang cara menghindari kematian ikan nila saat kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen di dalam air dapat menjadi masalah serius bagi ikan nila dan dapat menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk menghindari kematian ikan nila saat kekurangan oksigen. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan memasang aerator atau pompa udara tambahan di akuarium atau kolam ikan kita. Ini akan membantu meningkatkan sirkulasi udara di dalam air dan meningkatkan kadar oksigen. Selanjutnya, langkah kedua, penambahan tanaman air. Kita dapat menambahkan tanaman air seperti eceng gondok atau elodea. Tanaman ini akan membantu meningkatkan kadar oksigen melalui proses fotosintesis. Langkah ketiga, hindari kelebihan pakan. Pastikan kita memberi makan ikan nila dengan porsi yang tepat. Memberi makan secara berlebihan akan meningkatkan produksi limbah organik yang dapat mempengaruhi kadar oksigen di dalam air. Untuk menghindari kelebihan pakan ikan, ada beberapa langkah yang dapat diikuti. 1. Pahami kebutuhan pakan ikan. Setiap jenis ikan memiliki kebutuhan pakan yang berbeda. Kenali jenis ikan yang Anda pelihara dan cari tahu pola makan yang tepat untuk mereka. Pelajari tentang jenis pakan yang disarankan, jumlah yang diperlukan, dan frekuensi pemberian makan. 2. Ukur pakan dengan tepat. Mengukur pakan dengan benar adalah langkah penting. Gunakan alat ukur yang sesuai seperti takar makanan atau timbangan digital untuk menghindari memberikan terlalu banyak pakan. Jika Anda memberi makan terlalu banyak, sisa pakan akan mencemari air dan dapat menyebabkan masalah kualitas air. 3. Perhatikan perilaku makan ikan. Amati perilaku makan ikan secara seksama. Jika mereka masih lapar setelah diberi makan, berikan sedikit lagi. Sebaliknya, jika mereka menolak makan atau makan dengan enggan, kurangi jumlah pakan yang diberikan. Memahami perilaku makan ikan akan membantu Anda menyesuaikan jumlah pakan yang tepat. 4. Gunakan pakan yang berkualitas. Pilih pakan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan jenis ikan yang Anda pelihara. Pakan berkualitas cenderung lebih mudah dicerna oleh ikan dan mengandung nutrisi yang tepat. Dengan memberikan pakan yang sesuai, ikan cenderung akan makan secukupnya dan mengurangi risiko kelebihan pakan. Selanjutnya, langkah keempat, jaga kebersihan air. Limbah organik seperti kotoran ikan dan sisa makanan dapat mempengaruhi kualitas air dan kadar oksigen. Penting untuk melakukan pergantian air secara teratur dan membersihkan akuarium atau kolam secara rutin. Langkah kelima, penggunaan aerator surya atau mesin lainnya. Pertimbangkan menggunakan aerator yang didukung oleh tenaga surya ataupun mesin lainnya. Ini akan membantu menjaga sirkulasi dan oksigenasi air tanpa memerlukan sumber daya listrik tambahan.
Manfaat penggunaan aerator surya ataupun mesin lainnya adalah untuk menjaga apabila ada pemadaman listrik atau ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Misalnya penggunaan aerator bertenaga baterai dan penggunaan diesel. Langkah keenam, pantau suhu air. Pastikan suhu air tetap dalam rentang yang sesuai. Suhu yang terlalu tinggi dapat mengurangi jumlah oksigen yang terlarut di dalamnya. Contoh sederhana yang dapat kita lakukan dalam mengontrol suhu air adalah dengan keterangan dan perilaku ikan. Salah satu indikator sederhana tentang suhu air kolam ikan adalah perilaku ikan. Beberapa spesies ikan mungkin lebih aktif pada suhu tertentu, sementara yang lain menjadi tidak aktif atau tidak sehat. Jika Anda melihat perubahan dalam perilaku ikan, itu bisa menjadi tanda bahwa suhu air kolam berubah. Terakhir, langkah ketujuh, hindari overstocking. Jangan melebihi kapasitas maksimal kolam atau akuarium dengan jumlah ikan yang berlebihan. Populasi yang terlalu padat dapat menyebabkan penurunan oksigen. Itulah beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menghindari kematian ikan nila saat kekurangan oksigen dengan memperhatikan aerasi tanaman air, pemberian pakan yang tepat, menjaga kebersihan air, menggunakan aerator surya, memantau suhu air, dan menghindari overstocking. Kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi ikan nila kita. Jika kita mengamati gejala kekurangan oksigen seperti ikan mengapung di permukaan air atau gasping untuk udara, penting untuk segera mengambil tindakan untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Ingatlah, menjaga kualitas air dan kadar oksigen yang cukup adalah kunci untuk kesehatan dan kelangsungan hidup ikan nila kita. Dengan menerapkan langkah-langkah yang telah kita bahas, kita dapat membantu mencegah kematian ikan nila akibat kekurangan oksigen. Terima kasih telah menonton video ini tentang cara menghindari kematian ikan nila saat kekurangan oksigen. Semoga informasi yang telah kita berikan berguna bagi Anda sebagai pemilik ikan nila. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.